Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky dari kelas SI 4508 dengan NIM 12022210048. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar dari algoritma dan pemrograman, di mana saya membuat sebuah program yaitu berupa ATM Bank. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai program saya yaitu ATM Bank. Di sini menggunakan from random import engine. Nah, ini berguna untuk memberikan kode angka berupa acak di sebuah kode transaksi dari bank tersebut. Nah, kemudian kita membuat sebuah fungsi login, yaitu di sini dengan parameter nama dan juga PIN. Nah, kita bikin terlebih dahulu variabel sukses tersebut menjadi false. Selanjutnya itu kita akan memasuki proses dari membuka dari sebuah folder yaitu berupa txt dan folder tersebut akan membaca. Kemudian tidak lupa juga kita membuat sebuah for loop berupa for x in f dari folder f dari variabel f ini kita menggunakan x ini split. Nah, split ini bertujuan untuk membagi string menjadi potongan-potongan tergantung pada pembatas yang bisa berupa apa saja, mulai dari karakter atau angka atau bahkan teks juga dapat digunakan. Nah, kemudian kita membuat variabel baru berupa b, di mana b ini menggunakan metode strip. Strip ini digunakan untuk menghapus kepala dan ekor dari string karakter yang ditentukan. Kemudian kita menggunakan if jika A sama dengan nama dan B sama dengan PIN. Nah, variabel sukses tersebut akan berubah menjadi true. Kemudian akan melakukan break. Kemudian variabel F untuk membuka file tersebut akan di-close. Dan jika sukses, berarti program akan mencetak login berhasil. Apabila salah dalam memasukkan akun, entah itu dari password ataupun ID, maka nanti program akan mencetak sebuah kalimat yaitu fail to login. Jika Anda belum mendaftar, silahkan register terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan fungsi dari register yaitu nama dan juga PIN. Nah, di sini kita akan menyambungkan proses register pengguna itu ke dalam file txt ini. Nah, nantinya program ini akan berupa parameter yaitu nama dan juga PIN. Nantinya kita akan menambahkan user ID dan juga PIN ke dalam file txt tersebut. Nah, untuk menghindari kesalahan, maka saya menggunakan try dan except dari segala kemungkinan error, yaitu berupa type error, value error, atau name error. Nah, nanti apabila terjadi keeroran, nanti akan mencetak file gagal diproses. Apabila berhasil, maka teks tersebut akan masuk ke dalam sini, user dan password-nya. Kemudian di sini menggunakan file open login bank txt, ini A untuk open, dan kemudian file tersebut akan menuliskan nama dan juga PIN-nya. Yang selanjutnya yaitu kita menggunakan fungsi dari akses dari opsi dari parameter opsi. Nah, di sini menggunakan metode dari global, fungsi dari global, di mana fungsi dari global ini akan mengembalikan dictionary yang berisi semua variabel. Jadi dia akan mengembalikan dictionary dari variabel nama tersebut. Dimana nantinya jika opsi ini berupa login, maka dia akan memberikan inputan berupa masukan ID dan juga masukan PIN. Nah, nantinya dia akan mengambil fungsi dari name dan id ini di fungsi pertama. Kemudian jika salah, maka program akan melakukan cetak kalimat berupa silahkan register terlebih dahulu. Ini adalah contoh dari bentuk registrasi. Di sini nantinya akan
memberikan inputan berupa user akan memilih ID sesuai dengan keinginan user dan juga PIN sesuai dengan user masing-masing. Dan nantinya proses register ini akan memanggil dari fungsi register berupa nama dan PIN. Kemudian nanti akan mencetak register Anda berhasil dan silahkan masuk. Kemudian kita akan membuat fungsi dari begin, di mana ini adalah awal dari sebuah intro dari bank tersebut, di mana nantinya akan mencetak nama bank, yaitu Bank HUA, yaitu harapan uang Anda. Setelah itu akan memberikan pertanyaan berupa sudah mempunyai akun bank atau belum. Jika belum, silahkan register terlebih dahulu. Apabila sudah, bisa login. Nah, nanti akan diarahkan berupa variabel opsi, yaitu menginputkan opsi berupa login atau reg. Nah, dan nantinya apabila opsi tidak sama dengan login dan opsi tidak sama dengan reg, maka akan mulai. Fungsi begin akan mengembalikan dari fungsi begin di atas dan akses dari opsi. Kemudian kita memasuki bagian dictionary dari sebuah akun tersebut. Nah, perlu diketahui jika pengguna ingin melakukan akun baru, pendaftaran akun baru, maka kita harus membuat ID, nomor rekening, username, PIN, dan saldo dari akun yang kita inginkan. Misalkan saya di sini sudah membuat akun dari Andre dan Pak Yu. Namun saya ingin membuat akun baru. Namun akun baru tersebut belum terdaftar di dalam file TXT ini. Nah, nantinya saya membuat terlebih dahulu dictionary dari akun baru yang ingin saya daftarkan, yaitu berupa nama dari Linsa Fatimah. Di sini saya sudah mengisikan ID, nomor rekening, username, PIN, dan juga saldonya. Nah, nantinya apabila saya mendaftarkan, maka nama Lisa ini akan secara otomatis berada di memanggil dari fungsi dictionary ini. Kemudian kita membuat variabel berupa status login, di mana dalam keadaan false. Nah, nanti kalau kita sudah menggunakan ATM, maka dia akan memberikan sebuah tulisan Y. Nah, untuk kode transaksinya, seperti yang tadi saya jelaskan menggunakan trading, maka di sini untuk kode transaksinya menggunakan trading. Selanjutnya kita menggunakan fungsi login user berupa parameter masuk, di mana nantinya akan masuk. Nah, di sini menggunakan for loop, yaitu for user in users. Jadi usernya nanti akan masuk ke dalam user sesuai di sini, user dari akun-akun yang sudah terdaftar. Maka jika usernya ini adalah PIN dan dapat berhasil masuk, maka akan mengembalikan dari user. Kemudian yang kedua yaitu user individual dengan parameter ID. Di sini sama dengan fungsi sebelumnya, yaitu menggunakan for loop, yaitu berupa for i in range len users. Nah, jika user i itu di dictionary-nya itu adalah ID, dia sama dengan string ID gitu kan. Nah, dia nanti akan diubah menjadi integer, memanggil dari fungsi users, kemudian diubah ke integer. Nah, apabila sudah kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu berupa rekening ATM dengan integer dengan parameter no, yaitu nomor rekening. Kemudian kita membuat for loop berupa for i in range len user, sama seperti fungsi user individual. Kemudian jika user ini berbentuk string dan kita bikin sama dengan string no, maka nanti nomor rekening ini akan diubah menjadi integer, seperti itu. Lalu untuk melakukan transfer uang, kita membuat fungsi berupa transfer uang, di mana terdapat parameter uang dan juga nomor rekening. Nah,
Pertama-tama kita membuat variabel terlebih dahulu, yaitu berupa indeks 1, di mana nanti user individual dari sini, fungsi user individual, akan memberikan parameter user ID. Kemudian di indeks 2, di variabel yang kedua, akan menggunakan fungsi dari rekening ATM dan parameter dari nomor rekening. Nah, jika kondisi indeks 1 sama dengan lebih dari 0, maka di sini uang itu adalah untuk penginputan nominal yang diinputkan. Nah, di sini saldo berupa integer uang. Jadi saldo ini lebih besar dari nominal yang akan diinputkan, gitu kan? Misalkan transfer. Nah, maka akan melakukan rumus sebagai berikut. Apabila user indeks 1 yaitu melakukan pentransferan uang, maka saldonya akan dikurangi dari nominal yang telah diinputkan nanti. Namun apabila terdapat sebuah akun lain yang melakukan transfer kepada akun kita, maka akun tersebut akan masuk dan akan bertambah di dalam sini. Tapi sebelum terdapat bukti transaksi, maka nanti akan ada muncul kalimat berupa Anda telah berhasil mentransfer uang sebesar nominal yang diinputkan ke rekening yang nanti diinputkan juga. Dan nantinya akan mencetak bukti transaksi sebagai berikut, sesuai dengan data-data yang akan nanti dimasukkan. Nah, apabila sudah, nanti juga akan ada kalimat berupa penginformasian saldo, sisa saldo Anda yaitu segini dari dictionary saldo yang telah dikurangkan dari nominal transfer ke orang lain. Apabila programnya salah, maaf saldo Anda tidak mencukupi, maka transaksi yang dilakukan gagal. Itu jika saldonya itu kurang dari nominal uang yang diinputkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita melakukan fungsi dari tarik saldo berupa parameter uang. Uang ini sama seperti yang tadi ditransfer uang. Nah, inputan dari nominal uang yang akan kita ambil atau kita transferkan. Nah, di indeks 1 gitu kan, kita akan menggunakan fungsi dari user individual yaitu berupa user ID. Nah, ini berbentuk integer. Nah, jika kondisinya indeks 1 itu lebih dari 0 dan jika user indeks dari saldonya itu lebih besar dari nominal uang yang diinputkan, maka dia akan terdapat rumus yaitu berupa user indeks saldonya itu sama dengan ini rumusnya, user index saldo dari dictionary tersebut kan dikurangkan dengan nominal uang yang diinputkan. Dan apabila pendaftaran tersebut berhasil, maka akan mencetak kalimat begini, Anda berhasil menarik uang sebesar bla bla bla. Dan sisa saldo Anda adalah bla bla bla. Nah, nanti ini sisa saldonya itu berasal dari user index 1 dari saldo ini. Nah, apabila terjadi salah, maaf saldo Anda tidak mencukupi karena mungkin inputan nominal uangnya itu lebih besar daripada saldonya. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan while. While ini saya menggunakan dalam keadaan dua kondisi, di mana kita akan memulai dari proses ATM ini. Jika kita menggunakan ATM, jika kita memasukkan kartunya ke dalam ATM tersebut, maka nanti dia akan memberikan sebuah intro seperti ini. Jika statusnya belum login, jika pengguna belum login, maka nanti dia akan memberikan intro seperti nama bank yaitu Bank HUA, yaitu harapan uang Anda gitu kan, dan akan mencetak silahkan masukkan PIN Anda. Apabila PIN tersebut itu benar, nanti dia akan mencetak selamat datang dengan huruf judul, di mana huruf pertama dari kata itu besar. Selamat datang dari nama
yang sudah didaftarkan, misalkan Lisa, selamat datang Lisa dengan nomor rekening sekian sekian sekian. Nah, nantinya dia akan variabel user ID ini akan sama dengan variabel CL di sini, dan CL ini akan memanggil fungsi dari user. Ini sesuai dengan PIN, untuk PIN. Nah, ini nanti akan menyamakan dari dictionary yang sudah diinputkan. Setelah itu, apabila salah, maaf PIN yang Anda masukkan salah, coba ulang kembali. Dan apabila salah terus-terusan, maka akun tersebut tidak dapat masuk ke ATM. Kemudian while yang kedua yaitu apabila kondisinya itu user sudah masuk ke dalam ATM tersebut dan akan diberikan sebuah choice atau pilihan berupa selamat, di sini akan ada enter terlebih dahulu, yaitu selamat datang di ATM Bank HUA gitu kan. Dan silahkan pilih ada cek saldo, transfer uang, ambil uang, cek riwayat transaksi, logout, dan juga keluar dari ATM. Bedanya kalau logout itu nanti apabila akun Lisa keluar logout gitu kan, tapi bisa melakukan login ke akun lain, yaitu berupa akun Andre maupun akun Pak Yung. Dan apabila melakukan transaksi, maka kemungkinan berpengaruh di sistem ini. Namun, jika keluar ATM ini akan menghentikan program. Nah, untuk memberikan pilihannya, kita membuat variabel yaitu berupa variabel A dengan inputan integer, yaitu silahkan pilih menu. Jika kondisinya itu A yang diinputkan itu 1, maka dia akan memberikan kalimat sisa saldo Anda saat ini adalah sekian. Dan apabila jika kondisinya itu si user menginputkan angka 2, melakukan transaksi uang atau mentransfer uang, silahkan dia akan memberikan sebuah data-data untuk mentransfer uang tersebut kepada rekening yang bersangkutan. Seperti nomor rekening, nah nanti di sini akan disuruh memasukkan nomor rekening dari akun lain, kemudian namanya, ATM, dan juga tanggal. Nah, di sini juga terdapat CNK, variabel CNK ini berfungsi untuk memanggil fungsi rekening dengan variabel nomor rekening, no underscore rec. Nah, jika kondisi CNK ini lebih dari 0, maka nomor rekening akan tercetak nomor rekening itu ditemukan. Nah, silahkan masukkan nominal yang Anda transfer. Di situ nantinya akan ada inputan berupa variabel nominal ini, itu nominal yang akan ditransfer. Nah, kita bisa mengisi nominal berapapun yang akan kita inputkan ke akun tersebut. Nah, kemudian nanti akan memanggil fungsi dari transfer ini dengan parameter nominal dan juga no underscore rec. Dan akan melakukan looping berupa huruf N ini. Nah, apabila salah, ini berfungsi untuk apabila nomor rekening dari akun tersebut tidak tertemukan. Nah, nantinya akan mencetak kalimat seperti ini, nomor rekening tujuan tidak terdaftar, harap masukkan nomor rekening dengan benar. Nah, jika kondisinya itu si user ini mengetikkan angka 3, yaitu ketika kita ingin melakukan mengambil uang, dia akan langsung muncul inputan berupa nominal saldo yang ingin kita inputkan. Nah, di sini juga nanti akan mengembalikan lagi fungsi dari tarik saldo yaitu berupa nominal. Dan jika user memilih opsi keempat, yaitu ingin mengetahui transaksi, maka nanti kita disuruh menginputkan memasukkan kode bank. Nah, perlu diketahui bahwa kode bank dari HUA ini adalah 333, yang mana nantinya apabila kita selalu menginputkan nomor kode, nah nanti kita tidak bisa melihat transaksi kita. Nah, jika kita sudah melakukan transaksi,
maka nanti akan muncul transaksi baru saja dibuat di tanggal sekian-sekian. Nah, apabila kita belum melakukan transaksi sama sekali, maka akan tercetak Anda belum melakukan transaksi apapun. Silakan kembali. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jika kondisi user memilih angka 5, maka akun tersebut akan terlogout dan dapat login ke akun lain. Nah, jika user memilih angka 6, pilihan ke-6, maka program akan otomatis berhenti. Dan jika inputan kita salah berupa pilihan tadi, maka dia akan mencetak pilihan tidak tersedia. Kemudian ada lagi kondisi yang terakhir, jika status login-nya itu benar, maka dia akan memberikan cetak print dan juga inputan berupa kembali ke menu dan enter. Dan nantinya kita bisa menggunakan kembali tersebut dengan memencet enter saja. Itu kita menggunakan loop berupa looping kata dan Y. Dan kita memanggil dari fungsi login user. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketika program ini dijalankan. Ini adalah shortcut dan ini adalah terminal dari hasil dari kode-kodenya ini. Mungkin langsung saja kita akan melakukan run terhadap kode ini. Nah, di sini akan ada opening dari bank tersebut, yaitu nama banknya, yaitu Bank HUA atau serapan uang Anda. Kemudian nanti akan programnya akan bertanya, sudah mempunyai akun bank? Apabila sudah, silahkan login. Apabila belum, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah melakukan pengisian di dictionary, yaitu nama Lisa Fatimah, namun kita belum melakukan registrasi, di mana ketika sudah melakukan registrasi itu ada namanya di dalam file txt ini. Maka saya akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, misalkan kita ingin memiliki ID yaitu 4321 sesuai dengan yang sudah kita isikan di dictionary ya. Dan PIN-nya adalah 1234. Nah, register sudah berhasil, silahkan masuk ke Bank HUA. Kita masukkan PIN dari Lisa tersebut. Sebelumnya kita cek dulu di dalam file txt ini apakah sudah ada, dan sudah ada ya nama dari ID dari Lisa itu 4321 dan 1234. Kemudian kita masukkan PIN dari akunnya Lisa yaitu 1234. Dan akan mencetak sebuah kalimat beberapa pilihan dari bank ini, yaitu ada cek saldo, transfer uang, ambil uang, cek riwayat transaksi, logout, dan juga keluar dari ATM. Di sini juga terdapat ucapan selamat datang kepada Lisa dan juga nomor rekening yang Lisa miliki. Nah, saya akan melakukan cek saldo terlebih dahulu, apakah saldo di dalam dictionary ini sama dengan saldo yang ada di program ATM ini. Kita inputkan angka 1 dan terlihat sekali sisa saldo Anda saat ini adalah sebesar 1.500.000, sama dengan saldo di dalam dictionary ini. Kemudian kita enter kembali dan kita akan melakukan transfer uang. Misalkan kita transfer uang kepada ATM-nya Pak Musik ya. Kita pilih dulu opsinya yaitu berupa 2. Di sini ada perintah yaitu untuk memasukkan nomor rekening tujuan, yaitu rekeningnya Pak Musik. Untuk mentransfer uang, silahkan masukkan nomor rekening tujuan. Nah, kita copy saja untuk menghindari kesalahan. Dan kita paste dengan klik kanan. Lalu kita enter. Dan kita isi
data-data dari si Paksi Musik ini. Misalkan namanya adalah Paksi Musik. Kemudian ATM tujuannya yaitu bank. Dan tanggal transaksinya yaitu 16 Juni. Misalkan hari ini. Nomor rekening ditemukan. Silahkan masukkan nominal angka yang akan ditransfer. Nah, apabila kita melakukan transfer uang, tetapi kita memasukkan nomor rekening tujuan yang salah, maka nanti kemungkinan transaksi ini gagal karena nomor rekening itu tidak ditemukan. Karena ini berhasil, maka kita akan melakukan transfer sebesar, misalkan kita akan mentransfer sebesar 2 juta. Maka akan terjadi kegagalan karena saldo yang kita miliki itu tidak cukup untuk melakukan transfer ke dalam ATM-nya si Paksi Musik ini. Nah, kita kembali, kita lakukan ulang, transfer uang dengan nomor tujuan. Nah, coba misalkan kita melakukan transfer itu dengan nominal misalkan 500.000. Nah, di sini nanti akan tercetak sebuah bukti transaksi seperti ini, di mana nanti isinya adalah ada di sebelah pojok kanan ini terdapat nama bank kita yang gunakan, Bank HUA, kemudian transaksi juga berhasil, berbeda dengan sebelumnya yang mendapat notifikasi yaitu maaf Anda tidak mencukupi. Di sini langsung ada transaksi bukti transaksi. Di sini akan ada nomor rekeningnya dan juga nominal yang telah kita berikan kepada si penerima. Ada namanya, metode pembayarannya, dan ATM-nya. Di sini juga tertera tanggal transaksi dan juga total pembayarannya, dan juga ada terdapat kode transaksi yang merupakan nomor random dari fungsi yang telah kita gunakan. Dan di sini juga akan ada sisa saldo yang telah kita miliki, yaitu sebesar 1 juta. Karena kita telah mengirim kepada si Paksi Musik ini sebesar 500.000. Kemudian kita kembali ke Enter. Misalkan kita ingin melakukan proses pengambilan uang. Nah, kita inputkan angka 3. Dan di sini misalkan saya ingin mengambil uang sebesar 125.000. Nah, Anda berhasil menarik uang sebesar 125.000. Sisa saldo Anda adalah 875.000. Maka kita enter. Nah, kemudian misalkan kita ingin melihat sebuah riwayat transaksi kita. Ya, kita bisa mengisi dengan opsi angka nomor 4. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa kita harus mengetahui kode dari Bank HUA ini, yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kodenya adalah 333. Berikut adalah nomor kode banknya, 333. Nah, kita coba isikan, dan akan terdapat notifikasi berupa transaksi baru saja dibuat pada tanggal 16 Juni 2022. Nah, lalu kita log out untuk memeriksa ke akunnya si Paksi Musik ini. Kita akan coba masuk ke akunnya Paksi Musik, apakah uang yang kita transferkan ke Paksi Musik ini masuk ke dalam rekeningnya. Nah, kita akan coba masuk 5. Nah, di sini disuruh memasukkan PIN dari si Paksi Musik ini. PIN dari Paksi Musik adalah 4321. Dan kita berhasil untuk login, masuk. Di sini kita cek nomor rekeningnya, bilangannya 890. Benar. Dan coba kita cek saldo. Apakah nominal yang dikirimkan oleh si Lisa ini masuk ke dalam ATM-nya si Paksi Musik. Sebelumnya
nominal uang yang dimiliki oleh Pak Yusuf ini sebesar 50.000 aja. Nah, apakah dia akan berubah menjadi nominal angka 550.000? Dan benar sekali, sisa saldo yang dimiliki si Pak Yusuf ini bertambah menjadi 500.000, sehingga saldonya menjadi 550.000. Oke, berarti uang yang Lisa masukkan tadi ke dalam rekeningnya si Pak Yusuf ini berhasil. Dan untuk menghentikan program jari ATM ini, kita bisa pilih opsi dari nomor 6. Dan program berhasil berhenti. Kemudian dari program yang saya jelaskan ini, dari tugas besar algoritma dan pemrograman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.